Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bandia Sri Aprilia dari Universitas Telkom bersama tim akademisi ada Profesor Dr. Jonggung Raharjo, Ibu Desri Kristina Selalahi, serta Bapak Brahmantia Aji Pramudita, dan anggota dari GRID ada Bapak Irwan Purnama, serta dari B4T ada Bapak Rifan Dino. Kami bersama mitra yaitu dari PT Dinamika Otomasi Indonesia mengangkat topik tentang pengembangan Unifast Web System untuk percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam skema A3 program pendanaan kedaruratan. Di sini kami mengamati ada beberapa permasalahan dari masyarakat terkait program yang dijalankan oleh pemerintah yang mendukung tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, terutama adalah terkait keterbatasan infrastruktur penunjang pengisian listrik untuk KBL atau dikenal dengan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU. Di sini jumlah SPKLU masih belum mengimbangi peningkatan jumlah KBLBB yang beroperasi, terutama di daerah terpencil. Selain itu, perangkat charging di Indonesia memiliki standar yang berbeda-beda dan belum mengimplementasikan metode pengisian daya cepat. Nah, di sini rata-rata kecepatan pengisian dayanya ada di sekitar 5-6 jam untuk beberapa charging system yang ada di masyarakat. Karena ada keterbatasan ini, saya dan mitra beserta rekan-rekan akademisi dan dari BRIN dan B4T mencoba mengembangkan sistem Unifast Web Charging yang nanti kemudian bisa dikembangkan atau dikomersialisasi oleh mitra. Di sini inovasi yang diusulkan keluarannya berupa prototipe stasiun pengisian baterai kendaraan listrik roda 2 yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada power adaptor, baterai pack, dan sistem penggantian baterai. Unifast Web ini dilengkapi oleh metode fast charging dan plug-nya yang bersifat universal. Nah, di sini peran dari mitra adalah menyediakan komponen dana in-cash dan in-kind, serta melakukan pemasaran produk, baik itu nanti di area Bandung, Jakarta, atau di sekitar Universitas Telkom. Nah, sedangkan Telkom University akan mampu untuk memberikan SDM serta laboratorium dalam mengembangkan ekosistem untuk pengembangan Unifast Web System yang akan diusulkan. Di sini dalam desain sistem kita mendesain untuk 1000 watt, artinya adalah kapasitas maksimal voltasenya yang bisa dipakai adalah di 100 volt. Kemudian ampernya ada di 10 ampere. Nah, artinya kalau kita bandingkan ada yang di pasaran itu rata-rata adaptor atau charging system yang di adaptor itu di pasaran itu ada sekitar di 5 ampere. Nah, target kami adalah pengisiannya tetap lebih cepat namun masih safety. Di sini ada program KDRK yang dari program KDRK ada beberapa luaran yang dijanjikan, diantaranya adalah Purwarupa Baterai Pack. Ini ada beberapa beda tegangan karena yang di market ada beberapa contoh beda tegangan yang masing-masing terdiri setidaknya 100 sel. Kemudian kami juga akan mengembangkan prototipe Purwarupa BMS Fast Charging dan adaptor yang tadi 1000 watt serta sistem Unifast Web dan melakukan submission untuk jurnal internasional. Nah, di sini ada beberapa luaran yang telah kami desain, yaitu ada Purwa Baterai Pack 48 volt 20 Ah atau ini bisa kita sebut reverse engineering untuk merek EasyGo atau IPCO WP1. Di sini kita sudah melakukan uji dyno di beberapa torsi dan rata-rata kecepatannya mencapai di 40-77 km per jam. Dan untuk Purwarupa Baterai Pack Tiruan Gesit, ini kami buat desainnya compact, yaitu dimensinya mirip gesit, tapi kapasitasnya 2 kali lipat, yaitu 40 Ah. Ini di 72 volt 40 Ah. Di sini dia juga bisa beroperasi pada motor listrik dengan kecepatan rata-rata di 44-77. Dan berikut ini adalah hasil dyno test untuk gear 1, gear 2, dan gear 3. Nah, ini gear 1, gear 2, gear 3 perbedaannya adalah pada kecepatannya. Kalau gear 1 biasanya kecepatannya ada di 20-40, gear 2 ada di 40-60, sedangkan gear 3 ada di 60-80. Dan ini sudah
aman. Kemudian yang ketiga di sini karena paling banyak dipakai oleh Grab itu adalah VR Q1. Nah, di sini kami juga mencoba membuat perwarupa baterai pack 64 volt untuk sistem fast charging. Nantinya akan kita buat untuk dalam chargingnya ini, prototipe baterai pack ini akan mumpuni untuk dilakukan pengecasan cepat ya, yaitu di 10 ampere. Nah, karena kebiasaannya biasanya VR itu biasanya di charging pada ampere di 5 ampere.
Nah, di sini ada perwarupa BMS fast charging yang bisa balance tiap selnya. Kita kembangkan juga perwarupanya. Di sini kita sudah uji sistem proteksinya. Di sini salah satu fitur dari BMS fast charging ini tidak hanya mengakomodasi untuk pengisian daya cepat, tapi juga kita coba kembangkan dia bisa melakukan proteksi dari overcharge, over discharge, over current, dan over temperatur. Karena kita ketika bicara fast charging, kemungkinan terbesarnya akan menaikkan suhu karena charge-nya dalam kondisi ampernya cukup lebih tinggi daripada yang biasanya. Nah, di sini kita sudah uji untuk over current, over voltage, serta over temperatur. Dan relaynya bisa menyala sesuai dengan desain sistem yang diinginkan. Nah, kemudian di sini charge controller atau adaptor yang kita kembangkan di sini mengimplementasikan three-state charging untuk lithium ion. Kenapa lithium ion? Karena banyak lithium ion yang dipakai untuk kendaraan listrik roda 2. Nah, jadi kita implementasikan metode three-state charging, di mana state pertama itu adalah pre-charge, di mana nanti ampernya kita desain di 300 mA untuk satu selnya 2,8 volt per sel. Sedangkan constant current mode di sini biasanya ada bisa di 500 mA sampai 10, ini udah bisa. Kemudian yang ketiga itu balik lagi seperti pre-charge, yaitu top of mode. Ini adalah mode trickle ketika baterai udah mau penuh. Nah, di sini kita baliknya lagi, currentnya turun di 300 mA untuk setiap satu sel baterai yang kondisi awal baterai selnya itu di 2,8 volt. Nah, di sini kurang lebih prototyping untuk modularnya, untuk charge controller seperti ini untuk pengujiannya. Kemudian kita kembangkan dalam boardnya. Di sini kita uji untuk reverse engineering dari baterai pack VR. Yang tadi kita sudah menggunakan BMS yang bisa fast charging. Nah, di sini kita bisa men-charge si kondisi baterai ini full dalam durasi 2 jam 43 menit, atau bisa kita katakan dua kali lipat lebih cepat daripada biasanya, karena di sini ampernya ada di 10 ampere. Kenapa lebih dari 43 menit, 2 jam 43 menit? Karena tadi ketika mode trickle atau pas dia mau penuh, kita harus balikin di mode 5 ampere atau 3 mA tadi. Nah, kemudian di sini untuk produksi skala terbatas, kita membuat sistem Unifast Swap charging. Di sini terdiri dari si swap charging. Swap charging di sini ada layarnya, di sini ada user interface-nya, LCD 7 inch. Kemudian di sini ada sistem swap charging-nya, dan di sini adalah yang universal plug-nya ya. Nah, di sini terdiri dari 3 adaptor atau 3 charge controller yang terhubung masing-masing ke Arduino Mega, kemudian masing-masing terhubung ke sistem proteksi seperti MCB, kemudian di display melalui Raspberry. Di sini Raspberry terhubung ke LCD 7 inch. Nah, untuk pencatunya saat ini kami masih mainly dari grid PLN. Kemudian berikut hasil dari user interface yang kita desain, karena kita mengembangkan sistemnya bisa swap, bisa port direct yang universal, maka untuk swap system kita desain untuk baterai VR31 yaitu di 64 volt. Nah, di sini user interface tampilannya seperti ini, ada dua slot swap system dan juga ada port charger yang bersifat universal. Nanti customer bisa memilih ketika baterainya dia itu ada brandingnya, misalkan Gesit, VR, atau Easygo atau Eco, maka dia bisa choose brand ketika dia menggunakan baterai untuk motor konversi yang customize seperti itu, maka dia bisa choose voltage. Di sini ada beberapa voltage. Jadi si user interface ini fungsinya difungsikan untuk customer yang lebih tepatnya tidak tahu apakah ini baterai itu masing-masing itu
apakah dia punya brand atau voltase yang berbeda-beda. Jadi setiap brand atau voltase baterai yang berbeda-beda bisa di-charge menggunakan charger ini. Nah, berikut adalah hasil dari uji lapangan dari kami, ada di YouTube channel berikut. Nah, ini adalah beberapa hasil kuesioner untuk 35 responden dari Bapak Grab dan Bapak Shopee Food. Di antaranya adalah terkait kuesioner terkait sistem, pengujian sistem, user, serta interaksi antara personal atau manusia dengan si LCD-nya ini terkait user interface-nya. Nah, di sini kami mendapatkan skor atau ratingnya itu ada di atas 3. Berarti di sini kita bisa katakan acceptable to user ini sudah cukup tinggi. Namun pada saat uji lapangan tentu kami mendapat banyak masukan terkait flexibility sistemnya. Permisalahannya misalkan adalah konektornya, Bapak Grabnya lebih banyak menyarankan untuk dipindahkan ke bagian depan. Kemudian ada rak yang di sebelahnya itu untuk menampung baterai packnya, supaya ketika menaruh baterai pada port chargernya lebih mudah. Nah, itu nanti kami akan follow up terus untuk melakukan perbaikan terus-menerus untuk si pengembangan Unifast Web System ini. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa indikator kinerja utama yang kita targetkan. Di antaranya adalah mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Di sini ada terdapat 5 orang mahasiswa yang akan pergi ke PT Dinamika Otomasi Indonesia dalam skema in-house training. Kemudian di sini ada dosen berkegiatan di luar kampus. Ini adalah meneliti produk-produk di luar kampus. Kemudian hasil kerja dosen digunakan masyarakat atau mendapatkan rekognisi internasional. Ini bisa dalam bentuk diseminasi produk ataupun pemanfaatan di sekitar kampus atau universitas Telkom, serta misalkan atau conference atau seminar. Nah, di sini beberapa IKU, salah satunya adalah in-house training kami telah laksanakan untuk beberapa mahasiswa MBKM serta mahasiswa yang ada di laboratorium dari PT Dinamika Otomasi Indonesia. Kemudian di sini kami juga survei market ke bengkel-bengkel motor listrik yang ada di Bekasi, contohnya ke Default, kemudian ada di Bandung, ada BC, dan kemudian di sini kita juga melakukan BIMTEK terkait motor listrik, regulasi motor listrik dan konversinya. Kemarin ada di Bandung oleh KSDM, dan kami juga survei tentang pengembangan mobil listrik atau motor listrik ke Institut Teknologi Surabaya. Dan di sini kami juga berdiskusi untuk meningkatkan TKDN-nya dengan salah satu brand Indonesia, yaitu adalah ABC Lithium. Di sini kami coba menguji baterai sel ABC Lithium juga untuk membandingkan performance antara baterai sel ABC dengan performance baterai sel yang lain yang dari luar. Nah, di sini kami juga melakukan publikasi dan konferensi internasional. Di sini untuk publikasi sudah accepted ke jurnal ketiga, ada di BEE. Kemudian kami juga melakukan conference internasional di sini di UMY, Universitas Muhammadiyah Jogja. Kami juga telah mempatenkan user interface untuk sistem swap charging kita. Nah, kesimpulannya dari hal yang kita telah kerjakan selama beberapa bulan yang lalu, di sini kalau kita amati dari hasil dyno test, semua pak baterai mampu beroperasi pada kecepatan gear 1, 2, 3, yaitu dari 40 sampai 77 km per jam. Sedangkan jarak tempuhnya di sini bergantung pada voltase dan kapasitas si baterai packnya. Dari hasil uji lapangan bervariasi sekali untuk jarak tempuh. Misalkan di 72 dia bisa mencapai di 60 km lebih. Sedangkan yang di 64 volt tidak sampai di 50 km, dia sudah habis. Sedang 48 itu di bawah 50 juga. Kemudian BMS yang kami kembangkan di sini memiliki 3 fitur utama, yaitu ada sistem proteksi untuk overcharge, discharge, overcurrent, dan overtemperatur, serta mampu memonitoring dan membalancing
setiap baterai sel sesuai desain sistem. Kemudian di sini kami juga melakukan pengujian lapangan untuk sistem Unifast Web Charger ke ojek online seperti Grab dan Shopee Food yang ada di Bandung, yaitu pengisian dayanya bisa 2 kali lebih cepat. Kemudian untuk kemudahan antarmuka dikenali berdasar kuesioner. Di sini ada 35 responden memiliki nilai penerimaan atau usability-nya ada di 4,83, yang artinya ada di atas 3 atau bisa dinilai tengah dalam skala 5 aja. Atau bisa kita simpulkan di sini artinya aplikasi antarmukanya dari si Unifast Web ini yang dibuat itu fleksibel atau mudah dikenali oleh si user. Kemudian dari hasil uji validitas tadi terkait kuesioner, kita menggunakan analisis korelasi menggunakan metode korelasi Pearson. Nah, didapatkan nilai P-nya atau signifikannya lebih kecil dari 0,05 atau bisa dinyatakan pernyataan tersebut valid. Nah, kurang lebih kinerja kami dalam program pengembangan dari sistem Unifast Web System seperti ini. So far so good, dan kami ucapkan terima kasih kepada lembaga-lembaga yang membantu kami dalam penyelesaian dari si sistem Unifast Web System seperti PT Dinamika Otomasi Indonesia, PPM Universitas Telkom, serta Kedereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.